Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sharing session keempat yang diadakan oleh Anima Consulting pada sore hari ini. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas partisipasinya. Nah, tema untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Mbak Mai tentang Wake Up, It's Time to Be Resilient. Nah, kenapa sih kok tema ini yang kita angkat pada sesi kali ini? Karena menurut kita resiliensi ini menjadi fondasi dasar untuk kita biar lebih sama-sama lebih mampu untuk tangguh, tahan banting untuk mewujudkan semua resolusi kita selama 2021 ini. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu Mbak Mai untuk pemateri kita pada sore hari ini. Beliau adalah seorang psikolog muda yang juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Malang di Fakultas Psikologi. Saat ini beliau juga aktif untuk membantu di LPTIP, yaitu Biro Psikologinya di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, beliau juga adalah pemilik atau owner dari Sakila Handmade. Nah, untuk kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana tentang resiliensi dari pengalaman dan apa insight-insight yang sudah didapat dari Mbak Mei selama menjalankan usahanya entrepreneur dan juga selama menekuni si S2-nya. Kenapa kok saya sangat antusias sekali untuk dengan Mbak Mei ini? Karena seperti yang sudah kita jelaskan di Insta Story kemarin, Mbak Mei ini pertama kalinya adalah setelah lulus S1 dia bekerja sebagai HR, sudah bekerja sebagai HRD, berada dalam zona nyaman, tapi memutuskan untuk keluar mengejar impiannya untuk menjadi seorang psikolog dengan biaya pribadinya. Walaupun waktu itu tidak ada biaya pribadi yang sudah dipegang dengan nyata. Nah, dia menekuni sembari menyelesaikan S2-nya, dia menekuni untuk usaha Sakila Handmade-nya dan alhamdulillah dia membuktikan bahwa pada tahun lalu di 2020 beliau sudah bisa menyelesaikan S2-nya. Nah, mungkin lebih lanjutnya nanti akan kita lebih diskusi lebih lanjut dengan Mbak Mei di sharing session kali ini. Oke, buat Mbak Mei, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Iva. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, Bu? Iya, kurang besar dikit. Oke. Baik. Kalau sekarang udah terdengar, Bu? Oke, sudah. Oke. Baik, terima kasih buat Bu Iva dan Anima Consulting sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing. Jadi hari ini saya di sini tujuannya bukan kayak ngajar ya. Di sini hanya sharing, benar-benar pure hanya sharing-sharing saja. Atau nanti kalau misalnya ada sedikit materi yang saya berikan, nanti juga akan saya sampaikan sesederhana mungkin. Nanti kita selingi sambil cerita-cerita gitu ya. Oke. Coba saya akan share screen. Oke. Oke. Bu Iva bisa melihat PPT saya, Bu? Bisa? Ya, oke. Ya, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu.
Ya, ini ada beberapa sepertinya yang saya kenal. Mungkin Sheila mungkin ya. Karena saya merasa ada mahasiswa saya yang bernama Sheila juga. Kemudian bentar. Ada juga siapa ya tadi ya? Anissa Salsabila kayaknya. Mungkin teman-teman kalau misalnya memang mau sekalian ingin on cam gitu ya, bisa di on kan gitu kameranya biar bisa tahu wajah-wajahnya gitu ya. Ya, oke. Kita langsung saja ya. Terima kasih. Itu ada Bella Sylvia Faradica. Halo Bella. Ya, Bu. Ya oke, terima kasih buat semuanya juga. Terima kasih sudah hadir. Jadi oke, di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Di sini nanti sejujurnya saya akan mengulas sedikit juga di zaman-zaman dahulunya gitu ya, Bu. Maksudnya bukan hanya S2 saja, jadi agar juga bisa tergambar nantinya. Oke, hari ini tema yang akan saya bawakan adalah wake up, it's time to be resilient. Ayo bangun. Udah waktunya kita untuk bangkit. Gampangnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya akan memberikan definisi terlebih dahulu ya. Apa sih definisi resiliensi? Saya rasa tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Bu Iva. Apa sih resiliensi itu? Kompetensi dan keberhasilan meskipun mengalami kesulitan dan kerugian yang parah dan berkepanjangan. Jadi setelah kita mengalami kesulitan atau bahkan kerugian sekalipun yang parah dan berkepanjangan, terus kita bisa memiliki kompetensi atau kita bisa bangkit, kita bisa berhasil, itu namanya adalah resiliensi. Jadi kita harus resilient nih. Artinya apa? Ketika kita terjatuh, ketika kita mendapati suatu masalah, kita harus bangkit dan berhasil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini juga definisinya, serangkaian kualitas dan mekanisme proteksi yang memberikan kekuatan untuk adaptasi yang berhasil meskipun adanya faktor resiko tinggi yang dialami. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah adanya faktor resiko tinggi yang dialami. Terkadang kita pada saat mengalami keterpurukan itu kan berarti ada sesuatu hal yang beresiko bagi kita. Nah, kita akhirnya bisa menciptakan suatu mekanisme proteksi. Kita bisa melindungi diri kita. Kita bisa melindungi lingkungan kita. Nah, keberhasilan kita melindungi itu tadi dari resiko yang tinggi ada dalam diri kita ataupun lingkungan, itu yang disebut juga dengan resiliensi. Jadi resiliensi adalah proses dinamis yang terjadi sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Maksudnya adalah orang itu jadi harus menilai dulu yang ada di lingkungannya, yang ada di dirinya gitu ya. Kemudian dia setelah menilai tersebut, dia bisa melakukan pemecahan masalah atau bisa bangkit dari keterpurukannya itu tadi. Nah, itu kesimpulannya kemampuan bangkit dari keadaan yang membuat manusia terpuruk. Habis ada bencana besar, kemudian kita bangkit untuk, oke, aku bisa mengumpulkan uang lagi. Rumahku yang mungkin sekarang rusak bisa saya perbaiki, kayak gitu. Mungkin juga ada teman-teman yang mungkin teman-teman kita gitu ya, misalnya jangan sampai ada yang habis kecelakaan gitu ya, kemudian dia bangkit, dia jadi semangat lagi, dia jadi memiliki cita-cita lagi meskipun misalnya dia kakinya mungkin masih dalam proses pemulihan kayak gitu. Nah, itu namanya resilient. Gimana sih karakteristik orang yang memiliki resilient? Yang pertama adalah insight. Insight itu gampangannya kayak gini. Insight itu kayak gitu loh. Jadi kita menemukan suatu jawaban, kita menemukan suatu suatu pemikiran gitu ya dari apa yang ada di dalam diri kita atau lingkungan. Dan pemikiran tersebut pasti memiliki impact atau dampak terhadap masalah kita tadi gitu. Dengan cara bertanya pada diri sendiri, memahaminya dan menyesuaikan di berbagai situasi. Kalau saya ambil contoh ya dari pengalaman saya gitu.
saya akhirnya memiliki insight pada saat mau lanjut S2 gitu ya. Saya tuh pengen banget dulu tuh jadi dokter. Tapi ternyata pada saat undangan ya, kalau zaman saya dulu 2010 2011 itu namanya undangan. Pada saat diterima undangan itu ternyata saya tidak diterima di pilihan 1. Saya diterimanya di pilihan 2 waktu itu di UNS 11 Maret Surakarta. Dan itu di psikologi kayak gitu. Nah, kemudian karena saya tidak bisa berhasil jadi dokter, akhirnya saya memilih oke lah, saya pengen kerja di rumah sakit, nggak bisa jadi dokter. Ya udahlah jadi psikolog aja, nanti kerja di rumah sakit gitu. Dan alhamdulillah ternyata sekarang jadi dosen dan bisa nyambi-nyambi juga jadi psikolog kayak gitu, meskipun tidak di rumah sakit kayak gitu. Nah, saya akhirnya memiliki insight gitu, emang bisa ya saya S2, padahal saya nggak punya tabungan pada saat itu. Emang bisa ya saya S2 padahal ayah saya sudah pensiun pada saat itu, dan ayah saya juga bukan orang yang punya misalnya sawah gitu ya, atau mungkin punya tabungan banyak. Ayah saya hanya buruh biasa gitu. Mama saya juga hanya guru TK. Kemudian akhirnya saya punya insight, oh oke, berarti saya harus nabung nih dari gaji saya. Oleh karena itu saya harus kerja dulu, jadi saya nggak bisa langsung lanjut S2 pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja. Nah, itu salah satu insight, oh berarti aku harus kerja dulu nih, biar bisa membiayai diri saya untuk S2. Selanjutnya kemandirian, menjaga keseimbangan antara jujur pada diri sendiri dan dengan peduli terhadap orang lain. Ini gampangannya adalah kita mampu untuk mengatasi suatu hal, kita mampu untuk handle masalah yang kita hadapi, gitu. Contohnya begini, waktu itu saya lanjut S2, jujur pada saat itu suatu malam gitu ya, ini saya cerita lagi, tapi mungkin kalau misalnya ada yang followers Instagram saya mungkin di sana udah tahu gitu ya. Jadi pada saat itu malam hari gitu ya, saya minta izin sama mama saya untuk lanjut S2, dan pada saat itu saya benar-benar tidak diizinkan gitu ya. Mama saya sampai nangis gitu, saya juga sampai nangis, sampai berdiri di depan pintu kamar mama saya itu sambil gedor-gedor pintu kamar gitu kan. Intinya di sana saya minta barokah aja gitu. Nah, kenapa mama saya nangis? Karena mama tuh merasa nggak mampu membiayai anaknya gitu loh. Padahal anak ini pengen banget buat lanjut S2 kayak gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya janji sama mama saya tidak akan minta uang sepeser pun sama mama. Saya bilang kayak gitu waktu itu. Nah, akhirnya di sana mama saya percaya sama saya kalau misalnya saya ini berusaha untuk mandiri, berusaha untuk menyeimbangkan kemampuan diri saya gitu ya, dan nantinya akan saya buktikan kepada orang tua saya kalau saya itu mampu, seperti itu. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu hubungan. Orang yang resilient itu memiliki hubungan yang jujur. Saya rasa jujur ini sangat penting bukan hanya untuk dalam hal resiliensi ya. Untuk semua hal itu kita harus jujur. Sekecil apapun kita harus tetap jujur gitu. Sesalah apapun kita juga harus tetap jujur. Dan yang penting di sini adalah memiliki role model yang sehat. Role model itu apa sih? Role model itu adalah gampangannya orang di mana orang tersebut kita jadikan model kita untuk kita tiru. Ditiru apanya? Ditiru semuanya gitu. Yang baik-baik pastinya ya. Yang baik-baik kita tiru semangatnya, kita tiru cara berjuangnya, kita tiru personalitinya gitu. Maksudnya orangnya tuh misalnya rajin gitu ya, mudah menyapa orang, ringan tangan kayak gitu. Jadi yang ketiga adalah itu. Kemudian karakteristik orang yang memiliki resiliensi yang keempat yaitu inisiatif. Nah, ini keinginan untuk bertanggung jawab, seperti yang saya contohkan tadi ya. Oke, Ma, aku bertanggung jawab sama diriku sendiri. Jadi aku nggak perlu nunggu Mama ngebiayain saya gitu, Ayah ngebiayain saya, tapi saya ingin bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Selalu memperbaiki diri, proaktif bukan reaktif. Maksudnya proaktif di sini adalah kita memiliki inisiatif yang cukup intens, cukup tinggi terhadap dinamisme terhadap apapun yang terjadi di lingkungan kita gitu. Misalnya kita contohkan begini,
pada saat kuliah misalnya, pada saat itu kuliah S2 gitu. Ditanya sama dosennya, siapa kira-kira yang mau jadi koordinator mata kuliah ini gitu. Nah, di sana saya proaktif. Saya ingin mengambil suatu peran di sana. Saya Bu, saya Pak, kayak gitu. Nah, di sini lawan dari reaktif maksudnya adalah reaktif itu adalah dikit-dikit iya, dikit-dikit maju, dikit-dikit tapi itu tidak memiliki tujuan yang baik gitu. Nah, orang yang memiliki resiliensi, dia memiliki perilaku proaktif terhadap apapun yang ada di sekitarnya ketika itu bermanfaat bagi dia. Jadi ada insight, ada kemandirian, hubungan, inisiatif, dan yang kelima adalah kreativitas. Ini sangat penting. Kemampuan memikirkan berbagai pilihan, konsekuensi, dan alternatif menghadapi tantangan. Kreativitas ini jangan dianggap, aduh aku nggak kreatif nih, nggak bisa gambar gitu ya. Nggak kreatif, nggak bisa nyanyi, nggak punya nilai seni tinggi, bukan itu yang dimaksud kreatif di sini. Tapi kreatif di sini adalah kemampuan kita untuk mencari berbagai alternatif. Bahkan kita bisa tahu berbagai pemecahan masalah terhadap suatu hal, itu juga orang yang kreatif gitu. Contohnya begini, pada saat itu saya ini karena kita sharing session ya, jadi di sini saya belak-belakan aja. Jadi pada saat itu saya benar-benar tidak punya duit untuk membayar uang SPP. Uang SPP saya pada saat itu adalah 12,5 juta, belum registrasinya, kurang lebih 13 juta lah. 13 juta itu uang SPP saya, dan belum saya bayar kos gitu ya, bayar listrik segala macam, dan makan sehari-hari gitu. Nah, waktu itu saya udah agak pusing, tapi saya sama sekali tidak terlintas menyerah. Nggak tahu kenapa, saya tuh orangnya nggak terlalu suka ini ya. Pokoknya intinya tuh kalau misalnya ada masalah, pasti bisa nih, kayaknya bisa nih ditangani kayak gitu. Jadi bukan aduh kayak gimana ya, kayak gitu enggak. Nah, salah satu kreativitas yang saya lakukan pada saat itu adalah saya meminjam uang di BRI. Nggak apa-apa ya Bu ya, sebut merek. Jadi pada saat itu saya kebetulan untungnya saya ada usaha gitu ya. Saya ada usaha, kemudian saya mengajukan kredit apa itu namanya KUR itu loh ya, yang bunganya sangat ringan. Nah, waktu itu saya pinjam, saya mengajukan ini loh usaha saya sudah berjalan dari 2015 gitu. Nah, akhirnya dapatlah itu saya uang. Nah, alhamdulillah akhirnya saya bisa bayar SPP pada saat itu. Meskipun nanti 2 tahun kemudian itu saya cicil itu uang SPP yang hutang di KUR itu. Karena apa? Karena kadang bisnis saya kan, kita kalau misalnya bisnis kan kadang naik, kadang turun gitu ya. Nah, pada saat itu memang saya kurang untuk membayar SPP. Nah, itu salah satu contoh dari kreativitas yang saya lakukan pada saat saya S2. Kemudian, ada dua yang akan saya bahas di sini adalah resiliensi akademik, ketangguhan seseorang dalam menghadapi berbagai tugas akademik dalam lingkungan pendidikan. Tangguh untuk mengerjakan tugas gamai gitu ya. Yang menyusun resiliensi akademik apa sih? Yang pertama yaitu self-belief, keyakinan dan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memahami. Self-belief itu self, diri, belief, kepercayaan. Jadi keyakinan diri. Contoh yang paling sederhana dari self belief ketika resiliensi akademik ya, kita berbicara resiliensi akademik, seberapapun tugas, karena profesi psikologi ya, mungkin Bu Iva juga tahu bagaimana beratnya ya mahasiswa untuk yang sedang melakukan profesi psikologi tuh mencari 7 kasus, kita harus datang sering-sering datang ke klien gitu ya. Tapi ketika saya percaya kalau saya bisa melakukan tugas itu, sesusah apapun tugas itu, misalnya ketemu sama pasien gitu kan, waktu itu saya praktik di rumah sakit jiwa, saya kebetulan dapat pasien yang agak unik nih. Jadi saya dapat pasien dari bangsal forensik. Jadi orang-orang yang dulunya itu melakukan tindak kriminal, pembunuhan, pencurian, bahkan tindak asusila itu dimasukkan ke bangsal forensik gitu. Nah, waktu itu saya ternyata ditempatkan di sana gitu. Dan saya dapat orangnya itu yang benar-benar paranoid. Jadi susah sekali dideketin.
Waktu itu sudah berlangsung 2 minggu, teman-teman saya sudah pada melakukan asesmen, ngapa-ngapain waktu itu. Bahkan duduk di samping pasien itu pun saya dipelototin, coba bayangkan kalian. Gimana rasanya dipelototin sama orang dengan gangguan jiwa, padahal dia adalah pasien kita yang harus kita tangani gitu. Tapi saya yakin pada akhirnya, alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan kesabaran dan doa pastinya, akhirnya bisa dekat gitu. Selanjutnya adalah kontrol. Kemampuan saat mereka yakin mengenai cara melakukan pekerjaan dengan baik. Nah itu tadi, saya harus mengontrol diri saya. Kapan ya? Kontrol itu bukan hanya jangan dianggap pada saat marah saja gitu, enggak. Mengontrol emosi gitu bukan hanya gitu, tapi kita bisa melakukan manajemen pada diri kita. Kapan kita harus, contohnya kalau kasus yang tadi ya, kapan kita harus mendekati pasien kita, kapan kita harus menjauh gitu. Nah kita harus punya kontrol terhadap itu. Atau kalau misalnya dalam akademik sendiri, saya harus punya target, saya harus mengontrol tugas saya kasus satu ini, kasus yang pertama ini harus selesai di tanggal berapa. Itu saya catat semua di timetable saya. Jadi maksimal itu tanggal berapa kasus ini harus sudah selesai. Nah itu untuk mengontrol kinerja saya. Nah kemudian yang ketiga adalah low anxiety atau kecemasan yang rendah. Boleh ya kita cemas, tapi jangan berlebih dan jangan terlalu lama. Apapun, kalau saya bilang sama mahasiswa saya tuh kadang bilang begini, kalau sesi terakhir itu mau penutupan, saya tuh selalu bilang, kalian boleh males. Saya pun sebagai mahasiswa dulu juga kadang malas gitu. Tapi malasnya tuh jangan terlalu lama, jangan terlalu intens kayak gitu. Karena malas itu merupakan salah satu me time buat kita gitu. Sama juga dengan kecemasan ini. Kita boleh cemas. Kalau kita cemas itu tandanya kita sudah punya warning, berarti saya harus ngapain habis ini. Kalau kita sama sekali nggak cemas, itu yang justru bermasalah. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Selanjutnya komitmen atau persistence. Kalau dari awal saya memutuskan untuk lanjut S2 sampai lulus, saya harus komitmen dengan keputusan saya itu sendiri sampai benar-benar selesai. Gimana pun rasanya jungkir baliknya, itu saya tetap harus selesai gitu. Contohnya gimana? Pada saat itu kalau nggak salah saya ada kuliah dari pagi sampai siang gitu. Kemudian ada istirahat sebentar. Waktu itu saya, pada saat itu saya praktek di puskesmas Beji. Waktu itu praktek dari pagi sampai jam 3 sore. Setelah itu saya mengunjungi pasien sekitar jam 3:30 sampai jam 5 gitu ya. Padahal saya jam 5:30, ya maksimal jam 6 itu harus mengantarkan ayah saya ke rumah sakit gitu untuk berobat. Dan itu di rumah saya di Pasuruan, sekitar 1,5 jam kalau misalnya dari Beji gitu. Jadi pada saat itu pun pada saat musim hujan ya. Jadi kadang tuh saya pada saat naik motor itu merasa aduh gini banget ya hidupku gitu. Capek kayak gini tuh, tapi ya sudah, saya harus komitmen gitu. Dari awal sampai terakhir saya harus komitmen. Dan akhirnya setelah dari rumah klien, saya langsung ganti baju di kontrakan saya dan langsung balik ke rumah. Dan pada saat itu mungkin ini bisa dijadikan contoh juga buat teman-teman gitu ya. Jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu ketika memang waktunya itu mepet gitu. Karena saya besoknya itu harus konferensi kasus dari tugas saya di magister profesi, waktu itu saya ke rumah sakit, nyampe di rumah sakit itu jam 6:30, nganterin ayah saya operasi. Sambil menunggu ayah saya operasi, saya tuh buka buku laporan saya yang tebel sambil saya pelajari di depan ruang operasi. Saya nggak peduli orang-orang lain yang ngerasa tuh sok pinter banget sih misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena menurut saya mereka nggak tahu kewajiban saya gitu. Mereka nggak tahu komitmen saya dari awal. Jadi saya menganggap itu angin lalu aja. Kadang tuh saya juga sampai jadi ayah saya kan sakit ya. Ayah saya sakit dan kebetulan ayah saya tuh orangnya yang nggak mau kalau nggak diantar anaknya yang cewek gitu.
Jadi kadang tuh saya nganterin ke Pasuruan, ke rumah sakit Bangil, kadang ke Pandaan, kadang harus langsung ke Malang kayak gitu. Itu luar biasa capeknya dan saya juga harus handle Shakila handmade gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa handle Shakila handmade, saya nggak dapat duit. Makanya waktu itu kalau misalnya saya nganterin kontrol ayah saya ke Bangil, di depan ruang kontrol itu saya buka laptop buat ini ngedata. Jadi customer datang, terus saya desain gitu ya di Corel buat bikin selempang gitu. Dia capek, memang capek banget. Jadi saya tuh sampai kadang itu laptop itu kayaknya nggak pernah mati gitu. Tapi ya sudah, itu komitmen saya. Selanjutnya resiliensi entrepreneurship. Nah, kalau tadi tentang tugas-tugas kuliah saya, selanjutnya ini adalah entrepreneurship. Kalau ini masih berlanjut ya sampai sekarang ya, karena sampai sekarang masih berwirausaha. Bagi wirausahawan, ketahanan adalah tentang memikirkan kembali cara melihat kemunduran dan melihatnya sebagai katalisator. Katalisator itu suatu hal yang meningkatkan kita, mempercepat pertumbuhan dan kemajuan daripada ancaman yang harus dihindari. Contoh nyata yang saat ini saya rasakan, pada masa pandemi gini, perkumpulan orang banyak itu kan dilarang. Yang dulunya itu 3 hari itu bisa sampai 150 selempang, 1 bulan itu bisa sampai 900 selempang. Coba bayangkan masa pandemi gini, kadang tuh saya cuma terima hanya 80 selempang 1 bulan, itu sangat anjlok gitu. Dan saya tetap sangat bersyukur kejadian pandemi ini tidak pada saat saya S2. Kalau pada saat saya S2, saya nggak tahu lagi itu biaya dari mana gitu kan. Dan untungnya ini saya sudah lulus dan alhamdulillah sudah kerja juga di UMM gitu. Tapi nggak tahu jiwa wirausaha saya tuh harus tetap jalan gitu meskipun saya sudah kerja gitu ya. Tapi saya harus tetap ngidupin Shakila nih gitu, karena selempang sekarang masih agak turun, meskipun masih ada sih, saya harus buat cabang yang lain. Akhirnya saya mikir, sekarang masa pandemi, oh berarti orang-orang butuh sejadah travel. Akhirnya saya ada produk sejadah travel sekarang kayak gitu. Jadi kita harus memikirkan kembali cara gitu ya, adanya kemunduran yang ada dalam diri kita ini sebagai suatu pertumbuhan, bukan suatu ancaman yang harus dihindari. Faktor resiliensi ini saya rasa ada juga ya. Teman-teman kalau misalnya belum follow Anima Consulting Instagramnya, wajib banget buat follow karena di sana ada informasi yang saya rasa itu bahasanya itu sangat ringan dan bisa kalian pahami. Nah, faktor resiliensi pada seseorang itu yang pertama adalah I have. Besarnya dukungan oleh lingkungan. Gampangnya I have itu apa yang kita punya. Kita bisa melakukan atau melihat, menilai apa yang kita punya gitu untuk kita nanti bisa melakukan resiliensi dengan cara apa kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah I am. Kalau I have ini adalah tentang saya punya apa, termasuk yang tadi saya bilang kita harus punya role model di sini. Waktu itu kalau saya boleh sharing ke teman-teman, role model saya siapa sih? Role model saya adalah orang tua saya sendiri. Karena apa? Karena orang tua saya dulu itu, ayah saya memang pada saat pensiun tuh jadi buruh pabrik. Tapi sebelum di buruh pabrik, ayah saya itu jualan baju sama celana keliling di pasar. Bayangkan bawa tas gede dan itu dibopong dan itu dijajakan ke orang-orang yang ada di pasar. Itu luar biasa, sangat menginspirasi saya. Kalau misalnya mama saya waktu itu cerita, mama saya itu sambil bilang, "Dek, besok-besok semoga lebih baik ya nasibnya. Jangan sampai kayak mama. Mama dulu tuh nyambi kerja ngupas bawang merah." Nah, kayak gitu. Nah, itu role model banget buat saya gitu. Jadi teman-teman harus punya role model mulai dari sekarang buat memotivasi teman-teman. Nah, kalau I am ini adalah bersumber dari dalam diri. Gimana keyakinan kita, gimana perasaan kita, gimana cara kita untuk mengontrol diri kita itu tadi gitu ya. Gimana kita mempertahankan optimisme itu I am. Selanjutnya adalah I can. Apa saja yang dapat dilakukan terkait keterampilan sosial. Jangan hanya menilai saya punya apa, kemudian saya orangnya bagaimana, tapi kita juga harus yakin untuk I can, saya bisa.
saya harus melakukan sesuatu gitu untuk mewujudkan keinginan saya dari apa yang saya rencanakan dari I have dan I am itu tadi. Tetapkan tujuan hidup. Berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Tenang, seperti yang saya bilang tadi ya. Apapun masalahnya, teman-teman harus tenang. Tenang dan pecahkan masalah pelan-pelan. Jangan lupa rawat diri ya, self-care. Kadang perlu juga santai. Kalau misalnya nggak bisa nggak bisa pergi ke refleksologi seperti teman-teman yang lain, ya udahlah luluran sendiri di rumah gitu kan. Yang penting kita harus tetap merawat diri kita dan tetap bahagia gitu. Kita berhak bahagia seperti mereka gitu, meskipun caranya berbeda. Kemudian stop negative thinking, dan ini yang terakhir adalah ketahui kemampuan diri. Nah, caranya gimana untuk mengetahui kemampuan diri nanti akan saya bahas. Nah, ini saya bukan bermaksud untuk eksis ya di sini ya, tapi saya di sini akan menunjukkan dari saya SMA sampai lulus S2 kemarin tuh kayak gimana. Jadi jangan anggap, enak ya Kame atau Bu Mei gitu ya, kalau mahasiswa tuh lulus S2 belum diwisuda bisa langsung jadi dosen, itu luar biasa perjuangannya dari awal. Nah, masa SMA itu ada muka saya yang masih belum nggak jelas tuh, kebanyakan manas-manas karena memang saya dari SMA tuh suka ikut organisasi gitu loh, dan pada waktu itu saya ikut kayak semacam green school gitu, nganuin pupuk-pupuk gitulah. Nah, awal SMA saya sama sekali tidak punya teman, beberapa sempat menyindir, merasa tidak sama dengan orang lain, tapi saya di sana tetap bangkit. Saya mulai bisnis kecil-kecilan. Dengan cara apa? Saya jualan pulsa waktu itu. Meskipun nggak pernah ada laba, karena dipakai sendiri pada akhirnya. Tapi di sana saya berlatih untuk menjadi entrepreneur gitu. Ada kisah yang agak miris pada saat SMA gitu ya. Saya kan dulu SMP di pondok pesantren di Jombang, kemudian lanjut SMA di rumah di Pandaan di Pasuruan situ. Artinya saya nggak punya teman di sana gitu, karena SMP saya jauh gitu. Waktu itu kelas 1 SMA semester 1 ya. Saya ambil sekolah yang SBI, Sekolah Bertaraf Internasional. Nah, saya paham teman-teman saya tuh banyak orang-orang yang luar biasa gitu. Maksudnya dari ekonomi menengah ke atas, dan saya sadar diri kalau saya itu orang biasa-biasa saja gitu. Pada saat itu saya masih belum membayar uang gedung. Dan pada saat pengambilan rapot tiba, ini agak lucu dan akan saya ingat sampai tua nanti ya. Pada saat pengambilan rapot tiba, itu mama saya dipanggil duluan teman-teman sama wali kelas saya. Terus teman saya di belakang tuh bilang, loh, Mei, kok mamamu dipanggil duluan sih? Kayak gitu kan. Terus habis itu saya bilang, duh, iya ya, aku nggak tahu nih kenapa kok mamaku dipanggil duluan gitu. Kamu belum bayar uang gedung ya? Saya digituin. Terus sama teman saya sekelas tuh saya digituin, dan itu bukan satu. Mereka bergerombol 3 atau 4 orang gitu. Kamu belum bayar uang gedung ya? Iya sih, kayaknya aku belum bayar uang gedung gitu. Iya, kayaknya gara-gara kamu belum bayar uang gedung tuh makanya kamu dipanggil duluan gitu. Iya kali ya udahlah, biarin aja. Aku bilang gitu. Dan ketika mama keluar dari kelas, mama langsung nyium dan meluk saya waktu itu. Terus aku bilang, Mah, gara-gara belum bayar uang gedung ya? Bukan, kamu ranking 1, Dek, selamat ya. Itu saya luar biasa, dan teman-teman saya tadi tuh mukanya tuh langsung berubah gitu loh. Jadi tenang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu dikucilkan atau mungkin nggak punya teman, tetap harus keep moving on gitu ya. Kemudian S2. Nah, di situ saya jauh dari orang tua, saya di Solo. Mungkin memang dekat ya, sama-sama di Jawa, tapi saya nggak punya uang buat naik kereta. Akhirnya saya selalu naik bis, tengah malam berangkat. Waktu itu nyampe sana subuh, itu saya lakukan 1 bulan sekali gitu. Bahkan saya sering sekali beberapa kali mengalami tindakan yang kurang sopan di bis gitu ya. Tapi saya harus tetap menyelesaikan S1 di sana. Waktu itu memang saya sempat goyah. Waktu itu saya minta sama mama saya untuk pindah ke UM. Tapi karena biaya yang cukup mahal, akhirnya saya menyerah
ya udahlah kita lanjut aja di sana. Dan pada saat itu sama seperti pada saat S2 gitu ya. S1 itu sempat ekonomi orang tua menurun, bahkan waktu itu saya sempat hutang juga sama teman saya di kosan gitu ya buat makan. Karena apa? Karena saya nggak berani bilang sama mama. Kalaupun misalnya mama ada uang tuh paling banyak itu ngasih transfer 50.000 gitu. Nah kalau misalnya transfernya cuma 50.000, saya udah harus aware nih, duh kayaknya mama nggak punya duit nih gitu. Nah maka dari itu di sana saya mulai ikut PMW, program mahasiswa wirausaha, dan alhamdulillah Shakila Handmade lahir dari sana. Waktu itu saya kira saya cuma dapat 7 juta karena waktu itu ngajuinnya 7 juta, tapi alhamdulillah dapat 9 juta dan pada saat itu saya nggak punya duit. Jadi teman-teman tetap harus yakin dan tetap berusaha ya. Nanti sebenarnya ada di Facebook saya tuh, saya mulai bikin gantungan kunci. Saya tuh pada saat kuliah tidur jam 2, tidur jam 1 tuh kayaknya bukan suatu hal yang luar biasa gitu. Hampir kalau kuliah tuh kayak gitu karena saya sambil nyari uang saku. Saya jahit, saya bikin boneka wisuda buat teman-teman yang pesan kayak gitu. Makanya saya waktu itu dapat PMW. Nah, kerja pertama di HRD ya, meskipun tidak sesuai dengan keinginan saya pada saat itu, tapi alhamdulillah dari kerja di perusahaan itu akhirnya saya bisa bikin toko. Jadi gaji saya tuh saya nggak mau nyicil misalnya langsung beli iPhone atau ganti handphone, ganti laptop misalnya kayak gitu, enggak. Saya sisihkan buat bikin toko. Waktu itu ini rumah saya di bagian depan. Waktu itu nggak ada kayak gini. Jadi waktu itu saya pasang tekel, terus kemudian ngecat toko, baru diisi dikit-dikit. Waktu itu cuman balon huruf gini doang. Balon huruf ini pun mahal waktu itu ininya apa? Karena masih awal-awal ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah turun. Dan akhirnya berkembang sampai sekarang ada berbagai macam lilin dan lain sebagainya. Nah, ini S2 sudah banyak yang saya ceritakan tadi ya. Membuat keputusan hidup yang besar dalam hidup. Seperti yang dibilang sama Bu Iva di postingan, pada saat itu saya ditanyain sama dosen, kamu yang membiayai kuliah siapa? Saya bingung. Kalau saya bilang saya sendiri itu kayaknya sok banget gitu kan. Akhirnya saya bilang, Allah Bu, saya bilang kayak gitu. Loh, ini serius ini, Kak. Siapa yang biayain kamu kuliah? Akhirnya saya bilang, dan waktu itu memang pada saat kerja saya beranikan diri lagi untuk nyicil mobil. Waktu itu saya langsung beli mobil. Karena kalau saya nggak beli mobil, nggak nyicil, duit ini licin banget nih. Jadi saya harus menginvestasikan itu. Akhirnya saya beli mobil yang ini yang ada di belakang foto saya ini. Dan itu yang saya tumbalkan pada saat awal kuliah. Saya punya mobil Bu, kalau saya diterima, saya jual mobil saya buat membiayai hidup saya. Saya bilang kayak gitu. Oh ya udah, soalnya nanti ada beberapa biaya yang nggak tercantum di sini. Kamu harus siap, bla 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 gitu. Ya Bu, saya siap. Kemudian lanjut S2. Waktu itu saya juga jualan di CFD di Malang ataupun di Pandaan. Minggu pertama saya jualan di CFD Malang, minggu kedua saya jualan di CFD Pandaan, kayak gitu. Pokoknya saya harus jualan. Jualan juga di wisuda UMM, wisuda UB, wisuda UM, jualan dessert cake juga, dan itu keliling untuk delivery. Jadi saya sambil nyelesain laporan PKPP itu saya sorenya tuh keliling buat ngasihin dessert cake ini. Saya tuh menargetkan jam 12 malam maksimal sampai jam 2 itu bikin dessert cake untuk saya kirim besok harinya. Kayak gitu. Dan jangan salah, di CFD Malang ataupun pas jualan di kampus-kampus saya juga beberapa kali kena usir sama satpamnya yang bukan mahasiswa situ lah segala macam gitu, tapi ya sudah mau gimana lagi kayak gitu. Ini yang saya dapatkan dari S2. Please do not ever compare yourself with other. Jangan membandingkan dirimu sama orang lain. Ini pengalaman yang saya sangat berharga. Saya tuh punya teman yang luar biasa, sepertinya luar biasa kaya ya. Jadi kontrakan saya adalah 1 tahun itu hanya 2,5 juta. Tapi dia kosannya 1 bulan 2,5 juta, bayangkan. Nah, pulang dari PKPP ke Coffee Toffee, namanya Coffee Toffee ya? Sorry, saya nggak terlalu tahu itu.
atau kadang ke Hokben atau kemana gitu. Saya tuh membandingkan dengan dirinya gitu. Enak banget ya hidupnya gitu, habis puyeng sama laporan kasus bisa langsung refreshing gitu. Tapi ternyata saya menyadari semua orang punya masalahnya masing-masing. Saya nggak tahu kalau misalnya jadi kalau buat teman-teman pesan saya, jangan membandingkan teman-teman sama yang lain gitu, karena kita nggak tahu mereka punya masalah apa enggak. 2018 mengalami mobil hilang. Waktu itu saya benar-benar lagi butuh-butuhnya duit, tapi bukan mobil saya yang hilang, tapi mobil mama sama ayah saya gitu. Cuman itu merupakan suatu hal yang ini ya bagi saya ya, luar biasa pokoknya. Nah, hampir tertipu juga, mobil saya waktu itu hampir diambil orang, tapi alhamdulillah nggak jadi, dan tadi ceritanya ada ayah sakit. Nah, ini beberapa galeri lah ya. Saya juga di sela-sela kuliah saya ke Surabaya buat pulaan untuk balon, panas-panas sendirian, naik motor gitu saya lakukan sendiri. Kadang mungkin kalau misalnya udah follow saya dari dulu tuh saya sering banget share di Instagram, di Storygram gitu ya. Tapi share-nya tuh bukan ngeluh, saya nggak mau ngeluh di sana, tapi lebih ke bersyukur dan harus tetap semangat, intinya kayak gitu. Kemudian, nah ini waktu di CFD Pandaan, saya nggak malu kalau misalnya harus kayak gini nih, nggak malu nih yang di kanan nih. Nah jadi apa yang saya punya ya harus saya komitmen dong, harus sampai selesai gitu. Dan akhirnya waktu itu saya ke Thailand karena memang salah satu programnya Mapro untuk luar negeri. Waktu itu alhamdulillah saya keturutan untuk pertama kalinya naik pesawat itu ternyata untuk tujuan pendidikan, yaitu waktu itu ke Thailand buat conference. Nah itu salah satu dessert cake saya. Nah sekarang saya menuai hasil usaha kerja keras saya di sini. Lalu apa yang paling membuat saya bahagia? Yang paling membuat saya bahagia adalah melihat mereka tersenyum. Udah itu yang paling menguatkan saya gitu. Kalau kedua orang tua saya bisa tersenyum dan bangga kepada saya, itu hadiah yang paling indah, intinya kayak gitulah. It's okay to be sad, it's okay to cry, but giving up shouldn't be an option. Saya rasa ini sudah saya berikan tadi ya. Nah, teman-teman juga harus melakukan ini nih, SMART. Harus punya target 10 tahun ke depan nih ngapain aja. Buat yang jelas gitu. Saya harap nanti setelah sharing sessionnya Anima ini teman-teman bikin ya ini SMART. Kalau kurang nanti silakan dicari di Google. Oke, saya rasa itu Bu Iva dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ini ya terlalu panjang karena memang kalau cerita tuh emang nggak kerasa gitu. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Mai ya atas sharing sessionnya, sangat menginspirasi sekali bagaimana tentang perjuangannya. Tetap fokus untuk meraih gelar S2-nya ya. Nah, ini untuk teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya, langsung silakan bertanya. Kita masih ada waktu. Mumpung kita sekarang ketemu sama Mbak Mai, jadi apa yang ingin didiskusikan terkait dengan entrepreneurship-nya, terkait dengan resiliensi akademiknya, jadi banyak hal yang bisa kita pelajari bersama dengan Mbak Mai. Ya mungkin barangkali juga teman-teman mungkin di sini ada juga yang mahasiswa tuh pernah punya keinginan untuk berwirausaha sambil kuliah kayak gitu, tapi maju mundur boleh juga karena di sini memang tujuan Anima melakukan ini kan sharing session ya, jadi kita bebas aja, feel free to ask, feel free to explain your opinion atau lain sebagainya. Jadi kita sharing aja di sini gitu. Atau misalnya saya pengen usaha nih, tapi pengen usaha apa ya kira-kira, tanya kayak gitu. Barangkali nanti saya atau Bu Iva punya ini jawabannya. Oke. Jadi kalau saya pribadi dulu sih
waktu S1 tuh memang sempat juga usaha seperti Mbak Mai. Cuma bedanya apa yang saya lakukan, apa yang saya teman-teman jual itu tujuannya adalah untuk have fun. Nah, jadi itulah makanya bedanya ya, mungkin karena dulu kita belum mengenal resilience gitu loh. Jadi ada acara wisuda, waktu itu juga jualan bunga mawar, jualan ambil boneka ke pasar besar karena dulu kan belum ada online ya. Terus kita tawarin dari pagi, ngambil diikat sendiri bunganya, uangnya kita kumpulin segeng, terus habis itu udah dikumpulin, ntar kalau udah selesai semesteran kita jalan kemana gitu. Jadi ikut PKM, ikut itu tujuannya ya seperti itu gitu loh. Nah, makanya nih buat adik-adik yang masih mahasiswa, jadi sebenarnya menjadi mahasiswa itu bukan berarti kita harus terfokus pada akademiknya saja. Karena memang setelah nanti lulus, itu dalam dunia kerja ataupun dalam hidupnya itu baru akan terlihat ketika kita habis lulus ijazah ini mau diapain ya. Nah, kalaupun ingin bekerja kan juga akan ditanyai, kamu ngapain aja ketika kerja, ya nggak Mbak Mai? Ya, betul. Nah, kan pasti akan ada bedanya dengan, oh saya waktu kuliah udah punya pengalaman ini. Nah, apalagi ketika punya pengalaman entrepreneur. Karena apa? Karena bagi recruiter, ketika punya pengalaman sebagai entrepreneur, itu dianggap sudah mempunyai jiwa tahan bantingnya, yang biasanya sangat dibutuhkan untuk menjadi HRD. Iya kan, Mbak Mai? Betul sekali, Bu Iva. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau yang sudah bekerja nih sekarang udah menjadi tapi juga ingin memulai usaha-usaha yang lain. Jadi itu kayaknya ada yang bertanya, Bu. Oke, kalian di chat ya. Nah, di sini dari Mbak Lita. Bu, saya mau bertanya, apa motivasi yang membuat Bu Mai bersemangat untuk melanjutkan S2? Nah, ini juga pertanyaan bagi saya, Mbak, karena kebetulan sekali saya aja tidak, walaupun punya keinginan untuk S2, tapi juga sampai sekarang belum terrealisasi untuk melanjutkan S2. Oke, kita mulai dari Mbak Lita dulu ya, baru ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, oke, terima kasih Mbak Lita atas pertanyaannya. Waktu itu, apa yang membuat saya semangat untuk lanjut S2 adalah yang langsung muncul di pikiran saya adalah saya ingin membuat orang tua saya bangga, gitu. Ini jujur, bukan bangga atau apa, tapi bangga mereka memiliki anak yang S2. Sesimpel itu. Jadi saya ingin mewujudkan keinginan orang tua saya yang pengen punya anaknya paling tidak S2. Meskipun ayah saya hanya SMA dan mama saya hanya D1. Gitu. Jadi sesimpel itu aja apa yang membuat saya ingin, karena saya masih mau lanjut S2 itu juga apa ya? Memang saya sudah punya pandangan kayak misalnya saya S2 nanti saya bisa bikin biro nih gitu. Kayak Pak Adi ya, punya Anima Consulting gitu. Kemudian kalau udah lulus S2 saya bisa jadi dosen atau mungkin bisa kerja di rumah sakit. Itu memang menjadi bucket list saya. Tapi yang pertama adalah saya ingin mama sama ayah saya tuh bangga anaknya ini bisa S2. Jujur ini mungkin agak takabur atau gimana ya, tapi itu yang membuat saya ingin akhirnya mama sama ayah tuh bisa bilang ke temannya, kalau anak saya bisa berhasil lulus S2. Itu yang memacu saya karena saya yang paham mama sama ayah saya bukan orang yang berpendidikan yang tinggi gitu ya, dan gimana waktu itu mama saya juga merasa sedih ketika cerita ke saya waktu itu saya masih S1. Ini loh anaknya temennya mama, nah kayak gini. Contohnya gini ya, kalau misalnya teman-teman ini diomongin sama orang tuanya, ini loh anaknya temannya mama nih bisa ini student exchange ke luar negeri kayak gitu ya. Itu jangan yang
jangan yang negatif yang pertama dipikir, mama ngapain sih bandingin saya sama anak temennya gitu. Ya udah sih dia, aku ya aku gitu. Kita coba sekarang tuh agak dibalik pikirannya gitu ya. Oh berarti karena mama saya tuh agak merasa minder gitu ya, agak sedih ketika dia diceritain sama temannya itu, anakku sekarang student exchange loh ke ini, nanti mau masuk ke UGM misalnya kayak gitu. Nah berarti aku harus bisa nih bikin mama. Itu yang pertama kali muncul di pikiran saya. Selain itu tadi, kalau misalnya S2, insya Allah kalau misalnya sudah S2 nanti kan, apalagi profesi psikologi ya, itu kan kita punya pegangan sendiri untuk menjadi profesional, meskipun kita tidak di instansi orang lain gitu. Jadi kita bisa bikin biro sendiri, dan pastinya kalau pandangan saya dulu, kalau misalnya saya punya biro sendiri, saya juga tetap bisa nyambi wirausaha. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya buat Mbak Lita, bahwa memang tidak ada salahnya untuk kita berpendidikan setinggi mungkin selama kita punya tujuan, dan tujuan yang terbaik, motivasi terbaik. Memang saya setuju dengan Mbak Mai bahwa tidak ada motivasi yang terbaik lagi dalam kita melakukan suatu kebaikan kecuali untuk membuat orang tua kita merasa bangga. Nah, yang pertanyaan kedua di sini adalah dari Mbak Nadia Aprilia. Pernah tidak Bu Mai ketika hampir menyerah saat perjalanan pendidikan Ibu itu pernah merasa ya sudahlah, give up gitu? Karena tadi dari cerita-ceritanya Bu Mai sangat banyak sekali cobaan dalam menggapai cita-citanya. Ya, terima kasih pertanyaannya Nadia Aprilia. Kalau ditanya pernah atau tidak, pernah sekali, maksudnya pernah banget gitu, nggak hanya sekali. Makanya saya tuh kalau misalnya saya mengalami suatu keterpurukan gitu ya, banyak banget cobaan yang saya hadapi pada saat saya kuliah. Itu yang pertama yang saya lakukan adalah menangis. Itu pasti karena cewek. Karena cewek tuh, jadi saya menangis dulu dah, menangis sejadi-jadinya mau gimana, karena saya ingin rilis emosi saya. Karena kalau di psikologi itu kan ada kan emotional coping sama yang problem focus coping. Nah, saya rilis emosi dulu. Saya coping di emosi saya dulu gitu. Saya nangis. Nangisnya itu tapi kadang pas sholat. Kalau nggak gitu, saya nggak pernah, sama sekali nggak pernah nangis atau ngeluh ke orang tua saya. Karena saya jadi bumerang buat saya sendiri. Nanti takutnya saya dibilang, nah dulu kan yang mau lanjutkan kamu, kok sekarang kayak gini gitu. Jadi saya sama sekali nggak pernah ngeluh ataupun minta uang ke orang tua saya. Saya cuman ke Allah. Kalau nggak gitu, kalau misalnya ke sesama manusia, saya biasanya karena saya punya cowok pada saat itu, saya punya pacar, jadi saya ke pacar saya. Kalau nggak gitu ke teman saya. Udah, dan alhamdulillah memang support dari mereka ini luar biasa sekali untuk mendukung saya gitu. Nah, kalau sahabat saya yang di kampus dulu ya, pas S2 itu tahu, paham kalau misalnya Mei pas kuliah ini pakai eyeliner, itu artinya biasanya malamnya tuh pasti nangis gitu. Karena kalau misalnya saya nangis itu luar biasa bengkak mata ini, jadi saya tuh untuk menutupinya itu saya mesti pakai eyeliner. Sebenarnya kalau nggak ada case apapun di kampus, saya nggak pernah pakai eyeliner, ngapain juga ke kampus pakai eyeliner gitu kan. Tapi kalau misalnya pada saat nangis itu paginya itu, kalau kuliah tuh saya mesti pakai eyeliner buat menutupi itu gitu. Jadi saya sering sekali menyerah gitu, tapi untung ada sahabat saya, ada orang yang saya sayang untuk selalu mensupport saya, itu merupakan suatu sumber motivasi buat saya gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, apapun sumber social support yang kalian dapatkan, sumber motivasi yang kalian dapatkan, itu pasti akan kembali ke diri kalian sendiri nantinya, endingnya gitu. Jadi ketika saya menyerah, ya saya balik lagi ke diri saya sendiri. Aduh, malu banget kalau misalnya cuma setengah jalan nih. Gimana pun ya aku harus tetap melakukan gitu. Dan gini, setiap kali saya ada indikasi untuk menyerah gitu ya, itu selalu saja saya tetap harus berbuat kebaikan.
berbuat kebaikannya itu saya rasa bisa dicontohkan dengan sedekah. Hampir saya bisa pastikan hampir apakah yang paling mungkin membuat saya menyerah pada saat kuliah adalah duit. Udah itu doang. Karena kalau misalnya pendidikan, tugas, saya pasti bisa. Saya harus yakin pasti bisa melakukannya meskipun sangat sulit, tapi itu bisa saya handle. Tapi kalau duit itu saya kadang tuh nggak yakin, diri saya tuh nggak yakin sendiri, dan itu merupakan satu sumber masalah yang selalu hadir pada saat saya S2. Nah, ketika saya sudah mulai menyerah seperti itu, saya selalu berupaya untuk melakukan kebaikan meskipun sangat kecil. Bersedekah. Dan itu saya sering sekali langsung mendapatkan pahala dari sedekah itu gitu. Meskipun hanya niat sekecil apapun, itu biasanya nggak tahu ya, memang ini kuasa Allah gitu ya. Saya tuh langsung dapat gitu. Jadi contohnya, balik lagi kalau misalnya sudah ada yang pernah follow Instagram saya, pasti juga udah baca-baca caption saya gitu ya. Jadi waktu itu saya nggak punya duit sama sekali nih ceritanya. Saya pulang kan ke rumah, terus kayaknya ayah saya tahu nih, namanya anak sendiri ya, kalau muka-muka anaknya nggak punya duit kan pasti mereka kadang ngerasa gitu kan. Nah ayah saya tuh bilang, "Dek, ini ada 50.000 buat jajan," katanya gitu. Tapi saya paham, ayah ini masih ada cicilan misalnya kayak gitu. Ayah ini nanti harus bayar listrik, jadi saya tuh bilang, "Enggak kok ya, duitku masih banyak." Saya bilang kayak gitu, padahal di ATM tuh paling tinggal 150 atau bahkan tinggal 50, nggak bisa diambil lagi. Dan di dompet itu cuman ada 10.000 kalau nggak 12.000. Waktu itu nggak saya terima, kemudian saya perjalanan ke Malang, naik bis. Habis itu saya cuman berdoa aja gitu, ya Allah, saya yakin, jujur saya tuh nggak pernah yang namanya khawatir besok saya makan apa. Meskipun saya benar-benar nggak dikasih duit sama orang tua saya, tapi saya nggak pernah khawatir besok saya bisa makan atau enggak gitu. Kalau udah ada beras di kontrakan, ada kecap gitu ya, kadang mungkin ada ya sardennya teman-teman gitu ya, teman-teman kontrakan gitu. Saya santai aja kalau tentang hal itu gitu. Meskipun tidak 4 sehat 5 sempurna, tapi jangan dicontoh ya. Kalau misalnya punya duit, teman-teman harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, ketika saya di perjalanan di bis, saya ini ya Allah, saya memang nggak punya duit, tapi kayaknya ayah saya lebih butuh duit gitu, makanya tadi nggak saya terima gitu. Jujur ini duit nih habis nih, buat naik bus aja 7.000, berarti duitnya tuh tinggal 3.000 di dompet gitu. Tapi pada saat itu udah saya cuma berdoa ya, pada naik bis tuh sering banget tuh cuman mikir bisa pasti bisa kayak gitu ya, sambil dengerin musik kadang gitu kan. Langsung itu tuh muncul di WhatsApp link gitu. "Mbak, saya sudah transfer ya. Ini uangnya, saya sudah transfer 80 pieces selempang." Wah, itu sering sekali kayak gitu. 80 pieces selempang tuh luar biasa lumayan banyak buat saya. Sekarang kalau misalnya harga selempang saya pada saat itu 30.000, 80 kali 30.000 berarti 2.400.000, sekitar segituan tuh. Wah, yang penting ada duit aja di saldo di ATM tuh, jadi saya tenang. Atau mungkin pada saat itu saya lagi tipis juga duitnya. Di dompet itu paling ada sekitar 15 ribuan gitu. Tapi di ATM waktu itu masih ada, meskipun nggak banyak, paling 200 atau 150. Ngelihat orang ngemis gitu ya, nggak tahu kenapa meskipun di dompet itu tinggal 100.000 atau 150, lupa, saya mau ngasih duit 50.000 ini ke pengemis gitu. Nah, ketika saya akan mau ngasih ke pengemis itu, ternyata pengemis yang tak cari ini nggak ada gitu. Padahal otomatis kan saya nggak ngasih duitnya nih, tapi saya sudah berniat. Nah, saya sering sekali kayak gitu. Cuman niat doang, ternyata terus Allah ngasih pesanan lagi ke saya gitu. Itu terus berlanjut. Jadi setiap saya bersyukur, setiap saya memikirkan orang lain, setiap saya ngasih uang ke orang tua saya, meskipun saya butuh duit, tapi kalau misalnya saya punya uang dan orang tua saya butuh, saya kasih mereka gitu.
pasti dibalikin sama Allah gitu. Itu keyakinan saya pada saat itu. Nah itu yang sehingga saya akhirnya menyerah pun paling cuman ya 2 jam 3 jam, setelah itu bangkit lagi, harus bisa selesai lagi, seperti itu. Jadi sering ya Nadia Aprilia saya menyerah gitu, hampir menyerah. Saya nggak pernah menyerah. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Maya, Mbak Nadia Aprilia, bahwa untuk merasa bahwa tapi jangan terlalu dibawa ke perasaan, karena memang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita fokuskan, jika memang itu yakin jalannya, pasti insya Allah akan dibantu sama Allah untuk menggapainya. Ya Mbak Mei ya? Betul sekali Bu. Tapi jangan lupa memang bahwa the power of sedekah itu memang banyak yang membahas bahwa kekuatan sedekah, apapun itu akan mempermudah semuanya gitu. Mungkin seperti yang kita lakukan sore hari ini gitu. Kenapa kok sekarang ada sharing session lagi buat Anima, buat teman-teman? Karena Anima ingin berusaha untuk lebih menebar manfaat lagi buat teman-teman yang selama ini mungkin belum efeknya belum terlihat banyak gitu loh. Jadi dari apa ini mungkin bisa dari kisah inspiratif yang Mbak Mai tadi bisa menimbulkan insight-insight buat teman-teman. Akhirnya teman-teman sudah menyadari bahwa ya apapun yang akan terjadi, kata menyerah itu tidak ada, yang ada adalah tetap fokus untuk mencapai impiannya. Oke, itu yang Mbak Nadia Aprilia. Ada lagi teman-teman yang lain? Mumpung waktunya masih ada nih. Ya jangan ini juga Bu, saya tekankan juga, mungkin di sini juga ada mahasiswa gitu ya. Boleh mengejar nilai, sangat boleh mengejar nilai gitu. Cuman pesan saya jangan sedih kalau misalnya memang nilai yang akhirnya kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Asalkan selama kalian mendapatkan nilai itu memang sudah sangat berusaha untuk mencapainya gitu. Jangan pernah sedih. Karena apa? Karena yakin aja nih dari pengalaman saya. Yakin aja kalau kalian tuh pasti dikasih hadiah di endingnya atas kerja keras kalian di awal gitu. Contohnya aja kayak gini, waktu itu saya S2 kan. S2 saya tuh sangat ingin sekali dari S1 lulus dengan predikat terbaik. Waktu S1 nggak dikasih sama Allah gitu. Hanya kumlot aja, tapi nggak jadi yang terbaik. Karena apa? Karena cita-cita obsesi saya adalah bicara di podium. Ya kayak aku mesti teman-teman kan tahu kan ya, kalau bicara di podium tuh berarti mahasiswa terbaik segala macam gitu. Itu keinginan saya, obsesi saya pada saat itu. S2, saya tuh obsesi banget, obsesi juga, pengen lah nanti dipanggil nih jadi lulusan terbaik gitu ya di S2. Ternyata nggak dikasih juga sama Allah gitu. Nggak dikasih, padahal saya sudah melakukan hal yang maksimal mungkin. Ada salah satu mata kuliah juga, setiap kuliah saya tuh selalu aktif tanya. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya dan dosen memberikan kesempatan bagi saya untuk menjawab, saya selalu aktif menjawab gitu, karena kebetulan pada saat itu mata kuliahnya kualitatif dan skripsi saya kan kualitatif ya, jadi saya kurang lebih tahu tentang materi itu gitu. Dan ternyata kalau teman-teman tahu, saya dapat B+ waktu itu. Padahal saya sudah sangat tamak gitu ya. Pasti dapat A nih kayaknya nih, tapi ternyata enggak, dapat B+ gitu. Kaget banget waktu itu, tapi ya sudah, karena memang itu takdirnya gitu. Dan pada saat lulus pun saya juga enggak dapat menjadi predikat lulusan terbaik gitu, enggak. Tapi ternyata Allah ngasih hadiah sama saya pada saat itu. Sore hari saya harus ngapain gitu, saya lupa. Pada saat itu sore hari saya harus ngapain, tapi mama saya bilang sama saya, mama pengen ke Pasuruan, tapi nggak ada yang bisa nganter, ada yang bisa nganter apa enggak, kayak gitu. Akhirnya saya nganter lah itu. Nganter dengan mengorbankan suatu hal itu, pas di perjalanan, saya ditelepon lah tuh. Ternyata, saya alhamdulillahnya itu terus akhirnya diminta untuk jadi dosen di UMM di fakultas dia satunya itu luar biasa, hadiah yang sangat besar dari Allah gitu. Mungkin itu menjadi suatu hadiah yang saya
dapatkan selain ternyata saya bisa membuat bangga orang tua saya gitu. Itu makanya teman-teman, kalau ada suatu hal yang menyedihkan atau tidak sesuai dengan harapan, tetap yakin aja, tetap enjoy aja. Aku udah melakukan hal yang terbaik, nanti pasti Allah itu akan ngasih hadiah di endingnya. Udah Oke. kayak ini ya Bu, kayak saya jadi kayak ceramah gini ya. Enggak, tapi memang betul sekali ya Mbak Mei ya. Kadang kan kita tuh merasa seperti itu ya, bahwa ketika obsesi itu ternyata tidak sesuai ekspektasi pada kenyataannya. Nah, jadi ternyata hikmah di baliknya itu yang masih, insight-nya tuh wow, luar biasa gitu ya, banyak cerita-cerita di baliknya. Oke, ini Mbak Lita lagi bertanya. Nah, yang lainnya masih asik menyimak aja nih. Oke, Mbak Lita bertanya lagi. Bagaimana caranya mengatur waktu antara kuliah dan berjualan? Memprioritaskan yang mana dulu, Bu, antara kuliah atau jualan? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Lita. Gimana caranya mengatur waktu? S1 dulu saya sudah mengatur waktu dengan cara ini, tapi saya merasakan impact-nya yang lebih besar atau berasa banget dengan cara ini adalah setelah saya S2 ini, karena S1 dulu kan masih dibiayain ya, jadi S2 ini saya sangat bersyukur punya cara seperti ini. Caranya apa? Ini mungkin sangat umum ya, tapi menurut saya ini pamungkas buat saya. Saya tiap malam kalau mau tidur itu mesti melakukan to-do list. Besok saya harus ngapain aja, gitu. Kalau misalnya itu sudah saya centang, itu saya tuh lega banget. Dan sekecil apapun kadang tuh saya sampai pernah diketawain gitu ya. Bahkan di to-do list saya tulis mencari kacamata. Itu kan suatu hal yang sangat apa ya, ngapain sih mencari kacamata yang hilang aja juga sampai ditulis gitu. Itu hal yang sangat sepele, tapi itu menurut saya penting gitu, karena saya harus memanage waktu saya gitu. Apalagi hal-hal yang penting kayak tadi, mungkin saya cerita kasus ini harus selesai tanggal berapa. Itu saya targetkan gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan target, tapi kita sudah sangat berusaha, saya nggak pernah mau sedih gitu. Jadi saya tetap harus, oke lah berarti ini harus mundur lagi nih, tapi berapa hari lagi ya. Jadi kita harus punya rancangan-rancangan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah memprioritasin yang mana Bu, kuliah atau jualan? Kalau boleh jujur, ini saya memprioritaskan kuliah. Gitu. Karena apa? Karena saya mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang S2 profesi atau mungkin mau S2 profesi, nanti akan merasakan gimana rasanya kuliah magister profesi psikologi gitu ya. Karena menurut saya kuliah mapro tuh lumayan berat gitu ya, tapi nggak berat banget kok, tapi lumayan berat gitu. Jadi saya memprioritaskan kuliah saya daripada jualan. Kenapa kok bisa gitu? Karena kalau misalnya kuliah saya ini kan, saya mundurkan, saya lebih sedih kuliah saya berantakan daripada jualan saya yang berantakan. Itu yang menjadi alasan saya kenapa memprioritaskan kuliah gitu. Kalau kuliah saya ini misalnya saya nggak masuk kuliah gara-gara jualan, atau mungkin tugas saya jadi saya tunda gara-gara jualan, itu saya akan merasakan kerugian yang sangat besar. Tapi kalau misalnya saya mendahulukan kuliah dulu, saya yakin saya bisa menjaga bisnis saya, entah bagaimanapun caranya itu. Contohnya adalah, misalnya saya waktu gini ya, contoh sederhananya adalah saya harus mengerjakan laporan kasus gitu kan. Pagi di kampus, ternyata saya ada jahitan banyak nih, selempang nih ada sekitar 100 dan belum dijahit, bayangkan, dan besok harus dikirim. Akhirnya saya fokus kuliah dari pagi sampai sore, kemudian waktu itu saya juga jenguk klien gitu ya. Nah, habis dari jenguk klien ini saya langsung pulang, bertolak dari Malang ke Pandaan. Nah, ini salah satu strategi saya, kreativitas saya. Kenapa saya pilih di UMM? Salah satu alasannya adalah yaitu tadi, saya bisa menghandle toko saya gitu. Karena Malang Pandaan tuh cuma 1 jam 1,5 jam gitu. Nah, setelah bertolak ke rumah, nyampe di rumah tuh jam 7:30, habis makan, langsung pegang mesin jahit. Dan itu biasanya sampai jam 2 pagi. Nah, itu salah satu contoh yang saya lebih memprioritaskan kuliah saya daripada jualan saya. Tapi kita harus sadar diri ya,
apapun itu kita harus sadar diri kemampuan kita seberapa. Kalau misalnya teman-teman ternyata masih ada misalnya orang tua yang memberikan yang finansialnya cukup gitu ya, ya jangan terlalu ngoyo-ngoyo buat berwirausaha, apalagi mengabaikan pendidikannya gitu. Jadi teman-teman sendiri yang bisa itu tadi, teman-teman sendiri yang bisa memperkirakan I have apa, I am ini siapa gitu. Sehingga yang akan saya lakukan I can ini apa gitu. Kalau misalnya tadi lihat yang di faktor dari resiliensi tadi ya. Jadi pinter-pinter untuk mencerna itu semua yang ada. Saya Bu Iva prioritas mana antara kuliah sama jualan, saya pilih kuliah. Oke, seperti itu ya, Mbak Lita. Semoga jawabannya cukup dapat dipahami. Oke, buat teman-teman yang lain, karena waktunya saat ini sudah terbatas, jadi saya rasa cukup untuk sesi pertanyaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa misalnya nanti memfollow Mbak Mei secara langsung, lalu di DM ya, jika ada yang mau di-sharing. Boleh, silakan. Kalau mau nanya-nanya lebih juga boleh, nanti insya Allah akan saya balas. Oke. Jadi untuk yang seperti saya sudah sampaikan di kemarin pengumumannya, bahwa nanti akan ada door prize yang akan diberikan oleh Anima. Nah, ada dua macam door prize-nya, yaitu untuk yang bertanya, yaitu akan diberikan kepada Mbak Lita dan juga kepada Mbak Nadia. Nanti silakan chat ke nomor saya yang kemarin. Dan satu lagi, semuanya vouchernya sama ya, voucher OVO senilai 50.000. Satu lagi, silakan nanti dijadikan Instastory sesi sharing session kita kali ini, dan diberikan testimoninya atau apapun itu, silakan di-tag kepada Anima dan juga kepada Mbak Mei. Nah, nanti untuk yang Instastory-nya itu akan dipilih langsung oleh Mbak Mei. Kira-kira mana nih yang sekiranya paling oke nih copywriting-nya ataupun testimoninya. Begitu ya Mbak Mei ya? Boleh Bu. Bu Iva, kalau boleh nanti saya nambahin Bu. Saya nanti ngasih selempang Bu 1. Oke, wah. Ya, teman-teman yang mahasiswa nih ya, buat persiapan nanti. Atau yang mau nikah juga boleh Bu, nanti kan bisa tulisannya bride to be atau groom to be gitu ya. Bagaimana Mbak? Iya. Oke, nah untuk mengakhiri sesi ini bisa diaktifkan on cam semua teman-teman. Akan saya capture terlebih dahulu. Ya, teman-teman yang lain mungkin bisa on cam. Siapa ya tadi ya? Lita mungkin, Nadia yang sudah bertanya tadi. Ya, nah gini kan biar kelihatan cantik-cantiknya nih. Cantik, masih muda dan semangat untuk belajarnya. Iya, betul sekali. Ini ikutan kayak gini, ikutan sharing session gini tuh salah satu wujud kalau teman-teman ini peduli loh sama diri sendiri gitu. Oh, berarti saya butuh nih kayaknya info ini gitu. Termasuk follow IG-nya Anima Consulting juga ya Bu ya. Yang merasa bermanfaat silakan di-follow. Iya, karena saya tadi juga kepo-kepo gitu Bu. Ternyata memang postingannya tuh gampang banget gitu buat dicerna. Jadi infonya tuh bisa nyampe. Oh, di sini ternyata ada yang cowok juga Bu. Wow, biasa ini kalau ada yang cowok ya. Oh, ada juga Fauzan Dimas. Yuk, on cam yuk. Siapa nih yang bisa on cam? Ya, kita tunggu. Anissa Salsabila, Fitri Nur, Retno Anggita, Bella Nabila, Regita, Anisha, Fauzan, Iva Az-Zahratul, Via Angelia, Amalia Santi. Oke, kita... Maaf Bu, kamera saya rusak. Oke, nggak apa-apa. Semoga segera bisa beli kamera ya. Segera bisa beli laptop baru. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya sore ini. Alhamdulillah sharing session kali ini menurut saya sangat menginspirasi sekali ya buat yang
masih berstatus mahasiswa maupun yang sudah lulus. Oke, thank you semuanya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Jadi nanti silakan jika ingin punya untuk peluang untuk door prize saldo OVO senilai 50.000, silakan dijadikan Insta story-nya, nanti langsung di tag kepada Anima maupun kepada Mbak Mei ya. Boleh, Bu. Siap. Oke, mungkin terakhir dari saya untuk semuanya, apapun yang sedang dialami sekarang, jangan hanya jadikan kuliahnya itu sebagai fokusnya. Jadi kita harus tetap well prepare untuk masa depan kita kemana. Semakin cepat kita menuliskan goal setting, keinginan kita untuk menjadi apa, itu akan semakin mudah Allah nanti akan mengijabahnya menjadi kenyataan. Semoga semakin sukses. Salam tangguh dari Anima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Anima. Ibu. Semangat ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mai.